Hai, perkenalkan nama saya Anggun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi antar negara. Satu pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional merupakan kerjasama yang melibatkan negara-negara di dunia atau sebagian besar negara di dunia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dua, latar belakang kerjasama internasional. Berikut faktor-faktor yang melatar belakangi kerjasama ekonomi internasional. A. Adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi, kemajuan iptek, peradaban, serta kondisi alam setiap negara. B. Setiap negara faktor produksi yang dimiliki setiap negara. C. Suatu negara tidak akan bisa bila terus hanya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan ekonominya. 3. Tujuan kerjasama ekonomi internasional. Tujuan kerjasama ekonomi internasional dapat dirinci sebagai berikut. A. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. B. Meningkatkan perekonomian di antara negara yang melakukan kerjasama. C. Meningkatkan taraf hidup. D. Mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. E. Mempererat persahabatan antar negara. F. Memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. G. Menambah devisa negara. H. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. I. Memperluas lapangan kerja. 4. Penyebab kerjasama ekonomi internasional. Adapun perbedaan dan kesamaan yang menjadi penyebab suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional sebagai berikut. Kerjasama internasional akibat adanya perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi berikut ini. 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Perbedaan ilmu teknologi. 3. Perbedaan ideologi. 4. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah. B. Kerjasama internasional akibat adanya kesamaan. Adapun kesamaan yang dimaksud sebagai berikut. 1. Kesamaan sumber daya alam. 2. Kesamaan keadaan wilayah. 3. Kesamaan agama. 4. Kesamaan ideologi. 5. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. Berikut bentuk kerjasama ekonomi internasional dilihat dari jumlah negara dan letak geografis. A. Berdasarkan jumlah negara yang terlibat kerjasama ekonomi internasional dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut. 1. Kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi antara dua negara. 2. Kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. B. Berdasarkan letak geografis, kerjasama ekonomi internasional digolongkan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi antara negara-negara dalam satu kawasan wilayah. 2. Kerjasama ekonomi interregional, yaitu kerjasama ekonomi antara kawasan satu dengan kawasan lain. 3. Kerjasama ekonomi internasional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan beberapa negara yang mencakup wilayah negara-negara di dunia. 6. Hambatan kerjasama ekonomi internasional. Adapun hambatan dalam melakukan kerjasama ekonomi internasional sebagai berikut. A. Kebijakan ekonomi internasional dilakukan oleh pemerintah. Beda pemberlakuan kuota di suatu negara juga membuat terbatasnya jumlah barang yang diperdagangkan. C. Tarif, pembebanan pajak yang dilakukan terhadap barang melalui batas suatu negara. D. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. B. Lembaga kerjasama ekonomi internasional. 1. Lembaga kerjasama ekonomi regional. Lembaga kerjasama ekonomi regional adalah organisasi yang mewadahi kepentingan negara-negara dalam satu kawasan tersebut, misalnya organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Eropa. A. ASEAN Association of Southeast Asian Nations. B. AFT ASEAN Free Trade Area. C. AFT North American Free Trade Agreement. D. Masyarakat Ekonomi ASEAN ME. E. European Union atau Uni Eropa.
FKDB ASEAN Development Bank. J. APEC ASEAN Pacific Economic Cooperation. J. APEC ASEAN Pacific Economic Cooperation. HEFT European Free Trade Association. 2. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional di bawah PBB. Adapun lembaga-lembaga tersebut sebagai berikut. An IPM International Monetary Fund. B. WTO World Trade Organization. CMEO International Labour Organization. D. IBRD International Bank Reconstruction and Development atau World Bank. Dunia FAO Food and Agriculture Organization. FAFC International Finance Corporation. GUNCT and United Nations Conference on Trade and Development. HUNDP United Nations Development Program. IGATT General Agreement on Tariff on Trade. JHDA International Development Association. KMOINED United Nations Industrial Development Organization. 3. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional di luar PBB. Adapun beberapa lembaga kerjasama ekonomi internasional di luar PBB sebagai berikut. APEC Organization of Petroleum Exporting Countries. BFCGE Consultative Group on Indonesia. CNADB Islamic Development Bank. DHTC International Tin Council. C. Dampak kerjasama ekonomi regional dan multilateral. 1. Dampak positif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian Indonesia. Berikut dampak positif yang diperoleh Indonesia dari keikutsertaannya dalam kerjasama ekonomi internasional. A. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. B. Mengatasi berbagai permasalahan ekonomi bersama. C. Meningkatkan pendapatan negara utamanya devisa. D. Mengatasi persaingan antar negara yang tidak sehat. E. Memperkuat posisi perdagangan suatu negara ditandai dengan meningkatnya ekspor. 2. Dampak negatif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian Indonesia. Adapun dampak negatif tersebut sebagai berikut. A. Produk dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk luar negeri baik harga maupun mutunya. B. Pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing. C. Ketidakmampuan bersaing membuat produsen menutup usahanya. D. Ketergantungan dengan negara lain. E. Terjadinya keterikatan yang menyebabkan berkurangnya kebebasan dalam mengatur sendiri kegiatan ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.